Alhamdulillah. Makasih ya teh. Loh kok pada kabur? Padahal tadi teh abis ngurusin urusan Nifa ya dari SMPDT Putri. Alhamdulillah kantor SMPDT Putri teh deket sama MKFM. Yuk atuh kita sekalian yang main ke MKFM. Asa udah lama nggak kesana. Meni asri gini dari dulu emang MKFM teh asa walaupun tempatnya teh ya meni nyumput tapi dia enakan soalnya banyak dedaunan juga. Ini ada yang baru ya tempatnya. Assalamualaikum. Enakan gini ya. Hai Neng, apa kabar Neng dari zaman dahulu? Katanya lagi ada program baru lah di MKFM teh, makanya ini sekalian mau silaturahmi ya. Ya udah ayo atuh kita masuk ya. Assalamualaikum teh Rama. Ya. Punten. Gimana enakan gini. Ada Bu Hairati juga lagi apa itu teh kayaknya lagi live ya teh. Masya Allah ini produktif gini ya di MKFM teh. Nah, kayak kenal seseorang. Aduh, jangan-jangan ini suami aku. Loh, kok? Ayah, kok udah ada di sini? Oh, Masya Allah. Aduh, punten ya Pak. Ini, Masya Allah, suami saya gini ada di sini. Oh, emang lagi silaturahmi apa ke MKFM? Oh, Masya Allah. Mendapatkan info-info penting nih perkembangan BT. Saya bahagia Alhamdulillah. sekali. Bandung ini harus, apalagi visinya kan salah satunya agamis. Dan itu menjadi dasar bagaimana kita harus menjadikan Bandung masomea, ramah, agamis, religi. Gitu. Jadi kalau BT itu sangat kuat, jadi persepsi publik kepada Bandung. Jadi Bandung ini perlu dikuatkan dari sisi popularitas dan elektabilitas politiknya. Dan popularitas harus popularitas yang baik dan BT. Masya Allah, ini on the spot langsung dari sehat dong. Ini berharga banget, Masya Allah. Mangga dilanjutkan nitip itu ya Pak suami saya. Alhamdulillah. Mangga tuh saya dilanjut ke ruangan lain. Masya Allah ya on the spot ini. Assalamualaikum tete-tete. Ini tuh apa rame-rame gini? Waalaikumsalam. Lagi mentoring podcaster teh. Oh, program baru ya. Kita ada kelas IBA kan. Masya Allah. Jadi ini ada calon podcaster. Amin. Senang ya. Ada Teh Gaida. Jadi kita suruh belajar langsung aja sama Teh Gaida ya. Sekalian. Ya udah, kalau dipaksa ya udah. Apakah itu kursiku ya sudah? Ya karena gurunya sudah datang. Gurunya lagi. Jadi kita praktek aja ya. Hari ini kita langsung nih boleh diajarin teh nanti. Ajarin ya Allah, nggak kebalik nih kayaknya gini justru ingin ditanya-tanya aja lah ya biar kita tuh kayak ngobrol gitu loh teh. Oke, mereka yang jadi presenternya, narasumbernya Teh Gaida. Jadi kita bikin sebuah adegan. Silakan mau nanya apa ke Teh Gaida ya? Nanti kita prepare dulu settingnya. Oke, siap. Kamera sama Teh Putri. Ya udah hari gitu Saya mah. dan Bu Ika tinggal ya. Siap. Oke, siap. Alhamdulillah ya tadi teh dapat ilmu, dapat nasihat. Sekarang bagian ngomong ya, Masya Allah. Oke, siap. Jadi mulai dari mana kita? Jagalah hati, jangan engkau kotori. Jagalah hati, lentera hidup ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat MQ semuanya. Hari ini kita kembali lagi ke sesi belajar bareng Teh Gaida. Jadi hari ini kita pasti ngobrol-ngobrolnya sama Teh Gaida dong ya teman-teman. Masih ngomong sama aku, nggak mungkin ya guys ya. Jadi by the way, tapi konten ini bakalan tayangnya kemungkinan sebelum atau sesudah Ramadan. Kita nggak tahu ya Teh, tapi itu gimana jenis kreatifnya gitu. Nah hari ini tuh kita kepo banget nih Teh, mau nanya-nanya sama Tete boleh kan? Gimana ya? Kamu yang ada di sini? Mau gak mau ya Teh? Ya mau. Jadi mentor kita ya? Iya betul. Masya Allah. Iya. Jadi apa yang mau ditanya? Iya banyak banget. Jadi pertama ini aku mau nanyain soal di keluarga Teh Gaida nih ada persiapan sendiri gak sih buat Ramadan? Masya Allah ya, Ramadan itu memang bulan yang ditunggu banget ya. Walaupun waktu kecil tidak salah kalau mau Ramadan teh, oh berarti aku nanti kalau
itu orang tua itu mengenalkan Ramadan itu begitu menyenangkan, begitu indah. Soalnya walaupun kita lapar ada hadiah dong. Ada ya intinya ada pendidikan dari mulai reward, terus juga pengkondisian yang orang tua itu memang ada di rumah gitu ya, terutama mama sih, karena kan dulu tuh ya memang orang tua Gida itu yang sibuk banget dengan amanah yang banyak ini ya, dengan amanah dakwah. Dan waktu Ramadan ini alhamdulillah meskipun beliau ini sibuk, tapi kualitas bersama anak-anaknya tuh diperhatiin banget pas Ramadan. Dan bagi kita sebagai anak tuh happy banget karena jarang ketemu orang tua gitu dulu ya waktu Gida kecil ya. Jadi mindset di kita tuh Ramadan tuh selain menyenangkan memang dari keutamaannya yang pahalanya berlimpah, terus keberkahan, terus juga emang vibes-nya tuh seneng banget, apalagi buat tajil ya, gitu ya. Nah terus juga ada kesan mendalam yang ditinggalkan, yang disampaikan oleh orang tua kalau ya memang Ramadan itu waktunya kita ibadah bareng, saling support dalam hal ibadah dan ketaatan, dan ternyata itu membekas banget sampai Gida hingga saat ini punya anak juga gitu. Jadi ya alhamdulillah happy banget insya Allah, walaupun sebenarnya masih berbeda nih karena belum tentu umur kita sampai. Semoga sampai ya Teh, insya Allah. Amin. Terus kalau misalnya tadi kan Teteh ada kesan-kesan menyenangkan gitu ya Teh selama masa kecil. Nah itu jadi bekal Teteh nggak sekarang setelah sudah punya anak untuk mengajarkan? Iya banget sih. Alhamdulillah sih itu ya yang disyukuri adalah titik-titik orang tua yang begitu concern dengan pendidikan anak, terus juga bagaimana mendidik dia terutama tentang tauhid dan Al-Quran gitu ya. Walaupun ya dia kalau boleh jujur ya beda yang karena menghilang itu bedanya gitu. Yang tua itu baik banget. Maksudnya orang tua tuh udah sebar banget ngedidik, ngebimbing, ya Gidanya sok rada pengen belak belok gitu ya. Pasti suruh ngaji untuk di lemari, terus di lemarinya tuh makan kerupuk ya ketahuan dong. Baru ada yang samping aja, ada yang tambah, samping aja, sambil orang sebenarnya lari itu ya, jadi nyumput Gida di mana yang ngaji ini suruh ngaji udah datang dia aja terus kan ketinggal kuat ya lapar banget tadi sama kerupuk ini makan di lemari ya terus kriuk ya ketemuan gitu ya Masya Allah ya Gida ingat banget mama tuh gak marah gak yang astagfirullah nyumput makan kuping aja gitu. Kelas berapa itu Teh? Sekitar kelas 2 SD kali ya. Kelas 3 SD lah ya. Terus kayak mama tuh gak marah, paling oh nyumput, lapar gitu. Iya mah tuh yang penting jujur gitu, pengen buka, jangan diam-diam nyumput makan karena kan berarti ya itu takutnya sama siapa, bukan takut sama Allah, tapi takut sama orang tua. Takut sama mama gitu. Ya sedangkan kan bekal pendidikan tahu itu penting banget karena suatu saat orang tua bakal nggak ada, saudara bakal nggak ada. Nah selama ini yang nolong kita siapa sih selain Allah? Nggak ada kan sebenarnya. Diri kita sendiri itu nggak bisa nolong diri kita sendiri dulu. Tapi ini diajarkan dari kecil tuh untuk orang tua kita punya memang itu yang selalu ditanamkan oleh orang tua dan ya memang apa lagi ya bener kan tentang tauhid ini udah paling dasar banget. Dan Ramadan ini momen menanamkan tauhid dan interaksi dengan Al-Quran. Makanya dia ingat banget dulu pas inget gitu kayak Allah malu satu, yang kedua nyesel ya sedikit orang tua sabar banget baik berarti ya teh ya makanya dia berusaha ya Allah mudah-mudahan saya bisa memberikan yang terbaik pendidikan sama anak meskipun ya namanya ngedidik anak ya sekaya kan gitu ya kita juga ya Tipsnya apa Teh ngajarin anak Teh dari usia berapa sih sebenarnya baiknya? Sebenarnya kalau vibes Ramadan kan kita bisa kondisikan ya kayak misalnya mulai kalau anak-anak senangnya apa kreatif berarti di dekorasi Ramadan, tulisan Ramadan atau mereka menggambar atau mereka lagi senang apa kreatifnya di saat itu kita support aja untuk temanya Ramadan ya. Misalnya kita juga di bulan Rajab atau di Syaban udah mulai beberes rumah kayak gitu, diwangi-wangiin, dibersih-bersihin, baju-baju yang kecil-kecil udah dipilihin biar disedekahin aja gitu. Jadi benar-benar biar pas Ramadan nanti kita nggak sibuk sama tetek bonek yang di luar ibadah. Momennya sayang kan, meskipun versi kita ibadahnya itu beda sama anak-anak kan.
Kalau versi kita mungkin kita punya target mutabaah yaumiyah sendiri, kayak misalnya tilawatil Qur'annya pengen berapa kali khatam kayak gitu, atau murojaahnya pengen berapa surat kayak gitu. Nah, kalau anak-anak mungkin kan versi ibadahnya ada yang ya udah target misalnya nih anak yang masih kelas 2 SD, oke, yang penting bisa ikut sahur. Kalau misalnya kelas 5 SD beda lagi targetnya menahan amarah misalnya kayak gitu. Jadi tiap anak dibikin target masing-masing biar karena kan usia teh kalau disamain ayo semuanya gitu. Termasuk orang tua juga punya target, karena hidup kita kalau nggak ada target biasanya sok belok-belok kemana-mana. Seperti hidupku bisa Berarti kalau balita mah nggak ada kewajiban EPS? Nggak ada, tapi dikenalin sih teh, kayak misalnya ikut sahur, bangunin, walaupun kadang ya gini ya anak-anak teh dibangunin nggak bangun ya udah deh buatan, tiba-tiba jam 8 pagi bangun nasinya masih di dulu. Oh, kok bisa? Ya kan udah ditelan. Gitu ya. Tapi ya balik lagi intinya sih ya dikenalin dengan cerita, dikenalin dengan contoh, kayak kalau zaman sekarang kan video-video juga banyak yang berseliweran. Terus juga dikenalin dengan contoh di rumah kita gimana berpuasa gitu. Terus juga dapat reward sih itu sih anak-anak. Soalnya ya itu ya gimana namanya juga anak-anak ya harus ada rewardnya, kecuali yang udah lebih dewasa ada punchingnya sih kalau tidak melakukan kewajiban. Kan itu udah yang mencakup kewajiban dia sama Allah ya, jadi itu udah harus dituliskan banget lah gitu. kalau ngasih punishment gitu kayak ke anak gitu ya, kira punishment apa sih yang cocok buat anaknya gitu biar mereka tuh gak jadi marah ya gitu ke orang tua. Kan biasanya anak kayak gitu ya, jadi kayak gak suka malah jadi gak main ya diatur-atur. Ya anak zaman sekarang bisa dipaksa rewardnya juga selain jadi kalau dia biasanya ada rapat gitu karena kan rapat sih tergantung maksudnya kayak lagi makan kayak gitu ngobrol-ngobrol aja tentang aturan rumah, terus tentang aturan di sekolah kayak gimana, aturan di rumah kayak gimana, terus aturan bergaul dan sebagainya. Biasanya ngobrolnya sambil makan atau sambil sapa tuh kayak misalnya kalau di jalan lah gitu ya, karena anak tuh lebih mudah masuk kalau misalnya lagi perjalanan gitu atau lagi makan. Intinya mereka harus lebih happy lah ya. Kalau mereka lagi nggak happy terus kita ngobrol yang ada kitanya reo, mereka reo gitu. Jadi biasanya pas waktu sapa atau waktu makan atau sebelum tidur kita ngobrol gitu. Nah termasuk dengan kesepakatan aturan di rumah. Kayak malah kadang gini kayak gini, kalian mau hukumannya apa kalau nggak ngelakuin? Nego gitu, nego kesepakatan atau kita masih contoh dulu. Kalau gini gimana? Ya udah pun gini lagi. Oh di nego, oke. Nanti ada kesepakatannya. Jadi ketika mereka melakukan suatu kesalahan, hukumannya atas dasar pilihan mereka sendiri. Iya betul-betul. Soalnya dia juga masih kayak kadang yang namanya kita ya iman itu naik turun, emosi juga sampai stabil. Jadi kita kadang suka lupa sama aturan kita sendiri. Oh iya benar, kita tinggi gitu ya. Terus jadi anak-anak ya bisa nih nyoceng, nggak pintar anak-anak. Oh jadi nggak pintar itu nyoceng. Jadi kayak bener udah lupa sama hukumannya itu. Oh jadi lupa lagi. Makanya kita butuh kesepakatan ini disonding ke pasangan atau pokoknya kedua belah pihak orang tua itu harus kompak, soalnya ini bisa menjadi celah anak-anak untuk mengakali. Makin gede makin benar-benar cari strategi itu. Makanya butuh ya kesepakatan bersama dan disetujui oleh kepala sekolah yaitu bapak suami. itu kan biasanya kalau bapak bungsu sok maksudnya sok lupa gitu ya, gimana cara Emang kita tuh ya itulah kan kesabaran tuh ada banyak ya. Sabar ketika di ujung masalah, sabar dalam ketaatan, sabar dalam mengikuti aturan juga gitu kan, dan menjalankan sesuatu aturan lah gitu. Itu kan butuh kesabaran. Termasuk mengingatkan itu juga butuh kesabaran. Iya kadang kita cinta tulang udah berkali-kali udah dikulik sudah segala macam di WA mau dilakuin ya layak kayak gitu ya. Diingatkan dengan cara yang baik. Kalau rewardnya biasanya siapa?
kalau reward karena yang udah gede mau udah tahu uang ya uang. Uang ya. Mereka karena udah punya target keinginan, misalnya pengen sepatu apa gitu, kan butuh nabung. Ya udah, berarti kalau dikasih uang mereka bisa nabung buat beli sesuatu. Dengan persetujuan kita ya. Terus juga kadang rewardnya lagi adalah boleh ke screen time ditambahin. Ya namanya zaman sekarang ya kita nggak bisa jauh banget dari gadget. Jadi apalagi kadang sekolah juga memerlukan gadget kan. Betul ya, mau kita harus bijak aja sih menggunakannya mudah Kalau misalnya kegiatan sehari-hari teh itu apa aja tuh biasanya di ngabuburit gitu ya, ngabuburit atau dari pagi full gitu. Biasanya kalau di DTT alhamdulillah banyak kegiatan ya teh. Bahkan yang kita bukan istirahat. Istirahat tuh Iya, makin jadi jarang kita teh pagi-pagi teh minum lagi teh jarang teh. Karena memang banyak program ya kita kontroli dari mulai gitu. Kalau mereka pesantren mereka 2 gitu ya. Jadi ya alhamdulillah terbantu oleh adanya ekosistem yang membuat kita jadi produktif dalam jam-jam bermasalah ya gitu. Jadi kalau di DT biasanya anak-anak ya bangun tidur udah langsung ke masjid kalau yang laki-laki. Beda dari masjid, kalau memang gak ada sekolah kadang-kadang kan suka masih nunggu ya udah awal-awal Ramadan pasti tarawih nih habis sahur kan. Ini harus ke masjid dulu. Kalau diri pribadi memang mau sengaja tidur habis subuh karena supaya jadi pusing kayak kalau di mah. Terus biasanya ngakalinnya baca tilawahnya sambil jalan kaki atau sambil pakai sepeda statis gitu. Itu bisa supaya nggak dulu deh. Kan habis itu capek gak sih teh? Makin Tapi kalau jalan, ya kalau kan yang nggak balik itu tidur yang sebaiknya itu tidur bukan habis subuh. Jadi mungkin setelah beres syuruk itu lebih aman dibanding tidur habis subuh banget. jadi tetap tidur kan? Tapi kalau ada kegiatan nggak bisa. Jadi tetap ada kegiatan lagi ya? Kalau ada sekolah nganterin sekolah, nyiapin sekolah. Terus biasanya di situ anak-anak sekolah tidak baru ngurusin kerjaan. Biasanya pada duha baru istirahat. Atau pada duhur. Tapi biasanya sebelum dulu sih kalau istirahat. Harus ada tidur siang kalau di dalam sekolah aja. Iya sok jadi belah bro deh. Gitu. Gak buat pusing deh. Biasanya siang kayak istirahat, nanti nunggu anak pulang sekolah, nah baru ngabuburit kan mulai tuh anak-anak kan kita soalnya kan lapar ya, kalau lapar itu suka lebih emosi. Jadi dipisah-pisah biasanya anak-anak nih kegiatannya yang ini, yang usia segini ini, atau ngajak temennya dari rumah sambil main Lego atau main apa kreasi gitu yang gak terlalu capek. Dan biasanya memang dapat bonus screen time kalau lagi saum karena kan mereka kalau misalnya gerak terus juga capek dan ngantuk dan suka jadi kerasa laparnya gitu. Terutama yang kecil tuh suka udah lapar biasanya dia pijitin, nanti kan suka ketiduran sampai maghrib. Ya Allah gitu. Kan katanya tidur ibadah. Iya, sama daripada masih kecil yang sok tidur aja. Cara yang ini ya, Soalnya kan Giri juga pernah dengar kisah, maksudnya yang di zaman Rasulullah ada yang anak kecil gitu kelaparan, ya udah sama ibunya teh emang ya udah ketika kamu merasa lapar ya Tidur aja, jadi kamu lupa laparnya, terus kadang mimpi makan kayak gitu. Mimpinya makan deh, udah masuk sih kalau lagi kelaparan banget lagi sama misalnya tidur suka mimpi makan deh, tapi soalnya ya nggak gitu dong. Itu apa-apa kan? Tapi kayak happy banget gitu. Alhamdulillah itu juga rezeki sih. kamu gak pernah sih kita Kayak saatnya udah apa gini. inget teh Ingat kan maksudnya kayak iya enak tapi mimpi. Alhamdulillah rezekinya ini. Kalau misalnya untuk anak laki-laki sama perempuan, ngetritnya beda nggak teh? Sebenarnya lebih ke usia aja sih, tapi kalau laki-laki memang karena mereka kalau makan tuh banyak gitu, dan mereka tuh olahragawan banget. Kalau anak-anak ini teenager banget, jadi mereka tuh sangat suka olahraga. Jadi malah yang tidak harus atur adalah anak-anak ini jangan terlalu capek karena takut dehidrasi kan. Iya. Mereka tuh kadang pagi futsal, sore katanya lebih lapar kalau dia. Tapi gitu ya. terus teh iya, udahnya
jangan sampai kurang kayak gitu. Kalau perempuan sih cenderung diam sih kalau lagi sahur tidur. Oh yang kalem ya? Ya beda sih kalau ya tapi semua pada ruang anak Dida tuh kinestetik semua deh. Jadi emang semuanya suka pemutaran. Emang dia Anak kan namanya kalau banget ya alhamdulillah gitu. Udah semua. oh masya Allah. Nggak tahu. Kan ini mah introspeksi. Gimana TikTok maksudnya kan suka jalan pagi itu tadi, jadi suka gerak juga kan. Iya, kebutuhan sih kalau itu. Jadi walaupun Ramadan diusahakan untuk olahraga meskipun kita sesuaikan ya. Ada kalanya Dida kalau lagi padat di hari itu berarti olahraganya habis sale. Oh Ya biasanya paling angkat beban doang kayak gitu atau enggak ya senang jalan sih lagi sahur paling jalan kaki sama angkat beban doang. sih. Oke, tadi sempat ngomongin soal target Ramadan, katanya biasanya ada target hataman Quran nggak sih? Insya Allah ada karena kan Ramadan itu emang bulan Al-Quran ya, jadi sayang banget kalau kita ngelewatin gitu aja gitu. Interaksi Al-Quran kita lebih maksudnya nggak lebih banyak dibanding yang sebelumnya kan sayang banget lah gitu. Ada insya Allah selalu ada, semoga Allah mudahkan. Itu ngeriung gitu teh. Kalau beda karena beda-beda ya, tiap anak kan pencapaian hafalannya beda, terus ada yang bisa baca Quran, ada yang belum gitu. Jadi tapi ada waktu khusus yang beda kemuliaan mereka, maksudnya nanya itu udah sampai mana, atau mereka bareng teman juga ada, kayak pada maghrib ada ngaji bareng teman-teman komplek kan selalu semangat ya kayak gitu. Paling kalau sama Dida paling sebelum tidur aja sih, karena pada subuh itu waktunya Dida dan ayahnya yang khusus dengan Al-Quran kita gitu. Jadi mereka mengerti waktu kayak gitu. Ada aku nggak sih? Karena kita Lebih ke ngerayau gitu ya. Makanya ya namanya ketika udah punya hati, emang ibadah itu challenging juga deh. banyak kali nggak ketebak ya teh. Makanya masih muda, belum ada anak-anak itu bisa jor-joran tuh sama Qurannya karena bisa fokus banget kan. Ketika udah ada anak, ya memang ada yang butuh diperhatikan, ada yang butuh dididik gitu. Jadi kayak ya itu mah challenge aja sih dari ada kalanya ya istirahat kita dikurangi kalau pengen mencapai target yang kita inginkan. Ada kalanya kayak gitu karena kan ya waktunya sama anak, jangan sampai kita membuat seolah ibadah yang kita lakuin ini bikin anak jadi cemburu. Oh gitu ya, Bunda mah lebih milih baca Quran, aku nggak diperhatiin. Padahal kan udah ada ini justru bikin tahu sama kita, jangan sampai anak-anak tuh jadi nggak mau gara-gara cemburu gitu. Jadi memang harus balance sama diatur aja sih. Selain baca Quran teh ada nggak kayak program keluarga gitu ya? Kayak kita sedekah yuk, berbagi yuk gitu. Iya biasanya ada sih, cuman macam-macam tergantung kan kalau di BP alhamdulillah kita banyak program ya. Jadi kita program keluarganya ya balik deh. Soalnya kalau khusus keluarga kadang dan kita tuh udah banyak program jadi capek. Jadi cuma ingin istirahat bareng aja deh gitu. Kadang alhamdulillahnya itu bersyukurnya kita tinggal di lingkungan yang kondusif. Kita banyak pilihan nih buat ikut mendidik anak juga, tapi bareng-bareng orang lain juga ternyata itu lebih seru kan kalau satu visi dan satu misi dan satu frekuensi gitu. Alhamdulillah. Jadi gak usah mikirin apa ya idenya. Iya, karena di mereka tuh banyak. Jadi kayak itu tuh santri itu lagi bagi-bagi ngabring ikutan gitu bagi-bagi. Walaupun ada kalanya misalnya sok mau nyumbang berapa dari kalian, dari tiap anak mau sedekah berapa dari uang jajan kalian, ya kayak gitu. Tiap anak kayak diajarin juga Jadi gimana udah mau punya? Belum saya Tanya dulu ya. aduh next Jangan dikata. nah teh sangat menarik ya teh, cukup sangat menarik sekali. Jadi teh kalau misalkan sedekah itu bisa ngikut kemana-mana gitu ya kalau di sini ya. Alhamdulillahnya banyak ini nih, banyak sedekah di sini gitu, banyak program dan itu membantu kita ya. Kadang kan kita bingung nih, ada uang misalnya 5 miliar, bingung mau dimana. Soalnya kayak udah datang terus kan, misalnya gitu.
aku bingung lagi kan beramal soleh buang uang di mana gitu ya. Kayak panggilannya tuh emang ada wae gitu kan. Salah satu rezeki dari Allah itu adalah ketika kita niat sedikit aja berbuat baik sama Allah langsung dibukain jalannya. Karena kan ada suatu saat, ada suatu zaman dimana nanti ketika orang mau bersedekah udah nggak bisa lagi karena semua orang udah pada punya gitu loh. Jadi nggak ada sama soal itu kan rugi banget ya. Takut lah kalau udah sampai situ kan, makanya ini diajarin sih sama bapak selalu ya. Kalau misalnya kita melihat tanda Allah kita langsung ngelakuin aja loh, kan nggak harus gede, penting sedikit aja sih. Oh, jadi meskipun kita gak punya, bukan dari kita gak bisa lakuin itu ya kan? Jadi kalau kita udah melihat tentang soleh, apapun itu yang gak harus uang ya. Maksudnya kayak misalnya melihat kucing gitu, kucing kelaparan, ya udah dielus aja. Dielus aja. Oh, ngerti. Ya maksudnya tuh lihat kucing kelaparan atau kita misalnya bekal abang sedikit, ya udah bagi dua, itu kan langsung lagi gak ya? Seperti hewan juga. Semua itu sebenarnya ladang amal ya, semua juga bisa itu asal kita niat dan memang ada greget hati lah kalau misalnya udah biasa beramal soleh terus nggak ngelakuin itu jadi kayak dia tadi saya nggak ngelakuin itu tadi gitu misalnya, dan nggak harus melulu materi. Kalau beramal soleh itu bisa dengan semangat kita gitu kan. Terus misalnya lagi susah sih mimpi saya mau cari yang lain misalnya gitu kan suka ada ya gitu ada yang ada kalau lagi serius apalagi serius di sini nah terus udah gitu bisa juga kan dengan misalnya kita dengan tangan kita misalnya ngebantuin nenek-nenek nyebrang ada pas nyampe naik saya udah Jangan kering lagi. Gak expect. ya misalnya atau ya tapi kita berbuat baik juga kadang harus tabayun dulu nih di sini jadi capek Di pangku ya. Nih saya kan baru nyebrang dan itu wow. Terus ada juga misalnya dengan ucapan yang baik kayak misalnya kalau kita nggak bisa ngomong kan aku mah introvert aku mah introvert jadi kalau ketemu orang nanti kayak deg-degan banget ya udah kan bisa melalui tulisan chat ya. Iya misalnya komen yang baik lah atau posting gitu kan misalnya Komen itu masuk orang baik ya. jangan salah ya ketika dia kan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Berarti netizen yang hati-hati walaupun komen misalnya ada sesuatu yang viral terus kita ikut menghujat jangan salah terus itu jejak digital ya so ada gitu apalagi jejak dari Allah CCTV Allah gitu ya terus itu juga bisa beramal soleh dengan apa lagi ya ilmu ya jadi kalau misalnya ada RT atau siapapun punya ilmu sedikit aja kayak tadi ilmu sosial media dibagiin dengan sekalian sharing Insya Allah itu kalau jadi amal soleh ya Insya Allah ya bisa jadi amal jariah apalagi ilmu yang tentang Quran tentang tauhid wah Masya Allah sih itu makanya kita mah harus belajar terus sih biar bisa sedekahnya macam-macam. Allah berarti banyak banget lah bang amal walaupun kita anggap dulu sepeda dari dia tapi itu bernilai besar. Sebenarnya yang penting mah ada kesempatan lakuin karena kenapa belum kesempatan itu datang dua kali. Masya Allah. Inspiratif. Banyak sekali pencerahan hari ini tentang masalah kenyataan. Oke, Teh, kalau misalkan 10 hari terakhir sebelum Lebaran ya, itu biasanya Teteh juga ada kegiatan tersendiri gitu gak sih? Iya, biasanya memang berusaha di 10 hari terakhir ini udah nggak ada kegiatan di luar interaksi dengan Quran dan masjid. Karena kan ya kita pengen dong dapet ya malam Lailatul Qadar gitu ya, dan sedangkan Dida ngerasain banget kadang Dida alhamdulillahnya lagi ya di DT itu deket ya masjid gitu ya, di Eko Pesantren karena suka ada program yang buat anak-anak juga, jadi anak juga happy untuk itikaf di masjid gitu. Alhamdulillah itu, jadi bahkan mereka yang kadang lebih semangat daripada ibunya gitu. Jadi ikut semangat gak? Iya sih Dida, tapi kadang-kadang kan butuh ke rumah karena beres lah segala macam. Jadi biasanya memang
untuk 10 hari terakhir ini pekerjaan atau amanah di luar keperluan masjid Al-Quran bisa dulu supaya bisa terus gitu. Alhamdulillahnya di DT ini ya banyak program, salah satunya ketika tim keluarga itu, jadi di kesempatan itu adalah tenda-tendaan, terus makanan udah disediain, jadi dia nggak usah masak-masak lagi. Itu kan ngebantu kita karena challenge buat ibu-ibu itu kadang di Ramadan itu sibuk di dapur, padahal waktu menjelang buka puasa itu adalah waktu saja doa. Jadi sayang kan kalau kita uplak di dapur aja, kecuali hanya sekadar ya pokoknya secukupnya. Jadi lebih baik ya diisi dengan doa, zikirullah, dan juga baca Al-Quran atau dengan kajian gitu. Makanya alhamdulillah kalau sudah ada catering itu kita lebih milih yang simple aja sih dibanding masak, karena itu membantu kita dalam memanage waktu buat ibadah lebih optimal. Betul. Kecuali ya memang suka masak, terus udah gitu kalau bagi waktu ibadahnya lebih banyak, ya cuma balik lagi ke pribadi sendiri. 10 hari terakhir adalah ya fokus aja pokoknya, kalau bisa mah fokus belajar sama Quran. Udah anak-anak juga bahkan disibukin dengan kegiatan sesama anak-anak supaya kita bisa fokus di ibadah kita juga. Oh iya. Jadi ya anak punya kesibukan. Iya. Karena di mana kan anak yang belum balik mah ya belum dicatat ya gitu. Meskipun kalau mereka melakukan kemudian orang tua ya dapat pahala nih karena pahala pendidikan gitu. Tapi kita juga karena ingin mendapatkan itu ya ngejarnya namanya juga memantaskan diri lah ya, mendapatkan malam Lailatul Qadar. Ya nggak salah kok kalau kita memprioritaskan kepada kita dulu sebagai orang tua. Kalau usahanya menjelang Ramadan di BP yang Ramadan itu sekarang mudik tidak masuk yang mudik. Kalau mudik ya mudik, tapi biasanya kita habis lebaran juga kalau biasanya kenapa? Karena tapi pernah juga yang kemarin pas Ramadan ke Jogja gitu ya pakai mobil. Nah sebisa mungkin memang nggak kemerungsung, harus cepat nyampe kayak gitu. Karena kenapa? Itu kan hari-hari terakhir Ramadan ya. Kalau kemerungsung emosi yang ada, aduh pahala buyar dong gitu kan. Jadi memang kalau berniat mudik di waktu Ramadan ini tricky banget, karena jangan sampai kita kehilangan momen hari-hari terakhir Ramadan yang udah mau berakhir, yang mana itu sedih banget, terus diisi dengan kesibukan duniawi yang sebenarnya itu bisa dilakukan di lain waktu gitu. Kan sayang ya, kan itu momennya udah mau akhir-akhir gitu. Jadi sebisa mungkin ketika mudik juga dikondisikan, makanan dipersiapkan, anak-anak dipersiapkan, kesehatan dipersiapkan, kendaraan, dan juga waktu dengan memanage waktu dan tenaga supaya tetap bisa ibadah, misalnya di dalam perjalanan ke pekerjaan atau bergantian nyetir sama suami supaya suami bisa berlawan di mobil. Oh gitu, seperti sekali. Bekal buka puasa udah disiapin, itu memang untuk mendapatkan ibadah yang itu untuk siapkan. Sudah siapkan deh. Dari awal terakhir tuh sangat tertata. Iya. Kenyataan tidak sesuai. Ya kan namanya bawa anak mah suka ada yang tak terduga ya. Banyak hal terjadi ya kan? Ya, tapi yakin sih kalau kita memprioritaskan ibadah, ternyata memang Allah yang tolong. Anak dibikin jadi misalnya berantemnya yang nggak sejam jadi setengah jam. Oh, tetap berantem tapi ya. Ya namanya dulu. Kalau nggak lama tapi kitanya Oh iya. misalnya gitu. Terbantu dari sisi manapun ya teh. Iya, ketolongan Allah itu nggak sesuai dengan bayangan kita terus kok, tapi pasti ada deh yang beda gitu ketika kita memprioritaskan untuk ibadah. Terus kalau di habis lebaran teh masih ada nggak yang suka THR, beli THR itu Iya sih, karena seneng aja ya kalau lihat kayak gitu dan kita juga seneng anak kita di THR. Jangan investasi bodoh. Lebih ke punten ya, nah harus berbakti gitu. Oh, cara ngasilnya kayak gitu teh. Ya terus kata anak-anak ya udah pijitin aja pun uangnya mau kita tetap cina gitu. Oh, ini lagi nego lagi ya. Ya kan namanya anak cuma sekarang teh beda. Mereka tuh harus kita tuh mengkomunikasikannya tuh harus benar-benar alasannya bisa dipertanggungjawabkan. Terus mereka juga harus masuk gitu. Alasan kita kan harus masuk sama mereka gitu. Kalau nggak tuh mereka belum beli gitu. Pemikir banget ya. Itu siapa ya itu ya? Nggak tahu kayak ibu ya. Nggak tahu ya. Ya tapi satu sisi ya bersyukur juga mudah-mudahan kan itu menjadi
jadi bekal mereka akan melakukan sesuatu yang mereka nggak butuhkan juga, tapi karena tahu keutamaannya gitu lah, ya kita arahin juga. Yang terakhir yang bilang anggap aja sedekah, karena ada kalanya gini, ada ujian hati juga nih, kan setan tuh udah mulai berkeliaran. Nah nanti teh itu 1.000 masih nenek itu masih 100.000 gitu, terus anak saya belum dapat, jadi double makan atau enggak ngerasa yang lain bisa sedekah terus jadi kayak lomba-lomba, tapi yang dicapai bukan ridho Allahnya, tapi lebih ke saya bisa ngasih lebih banyak. Nah kayak gitu sambil dilihatin ya, itu lebih ke ujian hati aja sih, dilurusin aja. Kalaupun mau ngasih banyak ya bagus, tapi dilurusin aja nih. Jadi ikhlas ya, keikhlasan ya. Tadi kan udah banyak banget ilmunya buat ibu-ibu muda yang pada ngurusin anaknya, ngurusin suaminya sambil di bulan Ramadan gitu ya. Nah sekarang ada gak sih tipsnya buat kita nih yang belum berkeluarga gitu sih? Iya, ada gak sih? Ya Masya Allah ya, diri juga pernah tuh ya jadi muda. Alhamdulillah ya Masya Allah, justru menurut Ida ya, yang belum menikah apalagi ya pasti semuanya juga adalah dari ibadah masing-masing. Nah kalau yang belum menikah ini Masya Allah sebenarnya punya banyak kesempatan lebih banyak gitu untuk fokus ibadah. Jadi buat teman-teman adik-adik yang masih punya waktu banyak untuk sendiri, manfaatin aja untuk ibadah jor-joran, terus juga untuk nimba ilmu jor-joran, karena ketika sudah berumah tangga butuh izin suami untuk ikut majelis, udah ada anak, ada yang diurusin dulu gitu. Kayak gini mau kesini aja masak dulu, terus buka dulu mandi diri sendiri. Nah terus udah gitu ya banyak lah yang harus dipersiapkan, dan minta waktu untuk belajar upgrade dirinya tuh banyak banget. Jadi jor-joran aja deh, sayang banget waktunya. Ngapain aja waktu itu ya? Betul, karena pemuda yang kuat dan ilmunya banyak dan bisa berbuat lebih banyak itu lebih dicintai sama Allah loh, dibanding yang udah tua-tua kayak gini. Bener, asli. Dan kalian itu masih banyak tenaga sebenarnya, masih banyak tenaga untuk beramal saleh. Jadi jor-joran aja, sayang waktunya, dan dan juga minta doa sama Allah sih. Itu wali dan sih. Karena ya kalau udah nikah kan kayak Ida atau Teteh gitu ya, ridho Allah ada pada ridho suami. Jadi ya ke situ gitu ya. Tapi kalau belum menikah kan ridho Allah ada pada ridho Allah. Ini Ramadan jor-joran aja lah gitu walidainnya supaya apa dilipat pahalanya ketika di Ramadan ini, dan bagusnya orang tua ridho, orang tua happy, sehat, itu kan kayak priceless banget gitu. Masya Allah, semangat sih ilmunya dari ilmunya banyak banget, jangan tulang ya sangat inspiratif. Aku juga jadi kayak nanti aku harus ini gitu. Aku anak musik gitu ya, tapi kayak banyak banget lah yang dipelajari dari obrolan kita hari ini. Mantap. Oke, wah sangat banyak banget ya ini dagingnya luar biasa. Makasih banyak, makasih banyak ya Teh Gaida udah mampir ke sini, udah mau jadi tamu kita, jadi mentor. Masya Allah, sering-sering ya Teh. Saya tunggu dah ya. Terima kasih banyak teman-teman juga semuanya yang pada nonton. Pasti banyak banget ilmu yang bisa diambil kan, dan makanya jangan lupa di subscribe, like, dan komen ya teman-teman. Di share juga jangan lupa, jadi nanti gak ketinggalan kalau misalkan kita ada podcast yang lainnya ya. Ya itu betul. Terima kasih semuanya.